Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Nur Hovifah dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa lapangan Ikada. Untuk lebih jelasnya, mari simak videonya berikut. Peristiwa yang terjadi di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 adalah sebuah rapat raksasa di mana Soekarno berpidato di hadapan ribuan rakyat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Rapat umum ini dipelopori oleh Komit Fan Aktif dengan tujuan untuk menyambut kemerdekaan dan memperkuat mental rakyat mengenai kemerdekaan, serta mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya. Lapangan Ikada adalah sebuah lapangan luas di pojok timur yang saat ini ditempati oleh kawasan Monas. Lapangan ini sebelumnya dikenal dengan nama Lapangan Gambir dan menjadi pusat kegiatan olahraga. Nama Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta muncul di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942. Peran Komit Fan Aktif. 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekitar 300.000 orang berkumpul di lapangan Ikada yang terletak di seberang Monas dengan tekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rapat umum akbar tersebut sebagai peristiwa sesudah proklamasi yang memiliki arti sangat penting dan digagas oleh kalangan pemuda yang cemas jika tentara sekutu itu membentuk markas besar di Jakarta. Komitmen Aktif adalah wadah dari pemuda dan mahasiswa yang berperan dalam peristiwa lapangan Ikada sebagai perencanaannya. Mereka yang memobilisasi massa dan mendesak pemerintah untuk bersedia hadir dalam rapat raksasa di lapangan Ikada tersebut. Organisasi ini terdiri dari beberapa suborganisasi, antara lain Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat atau BARA, dan Barisan Buruh Tani atau BBI. Anggotanya adalah Soekarni yang di situ sebagai ketua, Khairul Saleh sebagai wakil ketua, AM Hanafi sebagai sekretaris umum. Komite Pemuda ini mengadakan aksi karena tidak puas dengan kondisi dan struktur awal pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Mereka menganggap bahwa pemerintah harus terus didesak dan dimotivasi agar bisa menyadari betapa pentingnya dukungan rakyat pada saat kemerdekaan Indonesia. Tujuan diadakannya rapat dalam peristiwa lapangan Ikada adalah untuk mendekatkan pemerintah RI dengan rakyat secara emosional mengenai kemerdekaan Indonesia, menunjukkan kepada sekutu bahwa rakyat siap menghadapi gangguan apapun terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia dan merayakan terjadinya makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kabar dari mulut ke mulut itu berhasil mengumpulkan ratusan orang yang menghadiri peristiwa lapangan Ikada. Pada awalnya, rapat direncanakan berlangsung pada tanggal 17 September 1945, tepat setelah terjadinya kemerdekaan Indonesia. Karena adanya ancaman dari tentara Jepang dan sekutu, membuat rapat itu diundur menjadi 2 hari kemudian. Walaupun tentara Jepang telah melarang rakyat untuk melakukan rapat tersebut, rakyat tetap datang dengan bersemangat dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar peserta rapat itu datang menggunakan kereta api dari stasiun Gambir membawa poster-poster dan bendera merah putih. Tentara Jepang berseragam melakukan penjagaan ketat sehingga suasana tegang serta mencekam. Namun rakyat ini tidak gentar. Sebagian rakyat bahkan membawa senjata tajam seperti bambu runcing, batu, dan juga keris. Rakyat sabar menunggu sejak pagi sampai menjelang sore sambil menyanyikan lagu-lagu. Salah satu lagunya berjudul Daerah Rakyat. Mereka rela berada di bawah terik matahari Jakarta selama berjam-jam, tidak minum dan makan, sambil menyanyikan dan meneriakan yel-yel penambah semangat. Ketika Soekarno dan para menterinya tidak kunjung datang, Wali Kota Jakarta yaitu Suwiryo dan Ketua Komite Nasional Daerah Jakarta yaitu Mr. Muhammad Roem mengambil alih tanggung jawab terhadap lautan manusia yang memenuhi lapangan Ikada tersebut. Soekarno dan Hatta akhirnya pun memutuskan untuk datang ke lapangan Ikada untuk menemui rakyat yang sudah menunggu berjam-jam. Pidato singkat Soekarno selama 5 menit yang berisi ujaran untuk meminta rakyat mempercayai pemerintah.
Pidato tersebut berhasil menenangkan rakyat yang sudah berkumpul selama 10 jam. Walaupun sedikit kecewa karena Soekarno hanya berpidato singkat, mereka kemudian bubar dan pulang ke rumah masing-masing ketika menjelang gelap. Tan Malaka dan Mufreni. Dalam peristiwa lapangan Ikada, ada beberapa nama yang berjasa dan luput dari catatan sejarah seperti Tan Malaka dan Mufreni. Tan Malaka dikatakan sebagai penggagas rapat besar ini. Ia dijadikan panutan dan dipuja oleh para pemimpin pemuda di Jakarta. Konon di dekat Bung Hatta tampak berjalan seorang laki-laki bertopi helm, ciri khas Tan Malaka yang tidak pernah dilepasnya. Laki-laki itu juga berdiri di podium bersama Soekarno. Keterlibatan Tan Malaka baru terungkap pada masa reformasi lalu karena ia adalah seorang tokoh kontroversial pada masa pemerintahan Soekarno-Hatta. Sedangkan Letkol Mufreni Muin adalah seorang pemuda kelahiran Rangkas Bitung, orang kedua di BKR Jakarta setelah Kasman Singodimedjo. Ia adalah ex-anggota Seinen Dojo atau Barisan Pemuda Tangerang, alumnus pendidikan Perwira Peta Bogor. Mufreni adalah pengawal Bung Karno selama peristiwa lapangan Ikada diselenggarakan. Ia menjadi tameng hidup sejak Bung Karno keluar dari mobil, berjalan ke podium hingga kembali ke mobil. Berpakaian sipil dan mengantongi 4 granat nanas dan 2 buah pistol yang siap digunakan jika tentara Jepang berulah. Pada tahun 1976, di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, untuk pertama kalinya diadakan peringatan Hari Bersejarah bagi Rakyat Jakarta untuk mengenang peristiwa di lapangan Ikada. Acara berlangsung di Balai Kota dan dihadiri oleh Bung Hatta. Rapat akbar di lapangan Ikada telah sukses mempertemukan para pemimpin Republik Indonesia dengan rakyatnya. Dengan penyelenggaraan rapat tersebut juga sekaligus melegitimasi pemerintah RI yang sah termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menunjukkan kewibawaan pemerintah RI di mata rakyat dan sukses meningkatkan kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada juga turut mengorbankan semangat juang rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dari pihak-pihak asing seperti Sekutu dan Nica. Sedikit banyak peristiwa ini juga mengalami adanya perjuangan yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti sejarah peristiwa Merah Putih di Manado, sejarah peristiwa 10 November di Surabaya, dan banyak lagi hingga kemerdekaan Indonesia berdaulat dan diakui oleh dunia internasional. Itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan tentang peristiwa lapangan Ikada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.